Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tim yang satu ini rezekinya lagi lansar-lansarnya di tahun 2000. Cok nyerodukan. dia suka ngantam gini, santai. Kalau sudah juara tuh harus relax. Jadi hari ini saya sedang berada di salah satu tim di Kabupaten Sampang yang rezekinya lagi loncar-loncarnya. Waduh, tahun 2023 ini aduh mengucur rezekinya. Nah, siapakah itu? Kita nanti langsung ajak ngobrol-ngobrol. Sang juara, bukan sang juara ya, salah satu juara di Karapan Sapi Piala Panglima di tahun 2023 yang kemarin diadakan di Kabupaten Bangkalan tanggal 2 September 2023 di lapangan Cekep. Siapakah dia? Langsung kita ajak ngobrol. Kebetulan sang owner ada di balik kamera itu. Yuk kita langsung ke sang owner. Dadah. Yuk. Waalaikumsalam, Mas Yan. Ini akhirnya yang lagi berbahagia teman-teman. Oke, alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa Mas Obin? Tanggal berapa ya? Saya sering tanggal 5 ya. Maklum ya karena saya bukan pegawai jadi sering lupa. Oke, hari ini saya sedang berada di kandang tim stel balap besutan dari Abah Arbein. Kalau bahasa Arabnya itu Arbein, bahasa Indonesianya itu 4. Benar ya? 4. Bahasa Inggrisnya 4. Begono. Cuman yang jadi kenapa saya sering ke sini, tim ini wah dukunnya dari mana sih? Jadi lagi rahasia ya. Lagi lancar-lancarnya untuk kejuaraan. Jadi beberapa tahun yang lalu ya nggak pernah juara ya. Sampai kita pernah ngobrol dengan Abah Arbein ini puasa berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun baru di tahun 2023 ini 22. Oh, 2022 ya, sampai 2023 ini ya. Lagi lancar-lancarnya. Ibarat bendungan ini bendungannya lagi dibuka sekarang. Mengalir deras, Begono. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, ini bukan Abah Arbein, namun ini putranya. Mungkin banyak yang belum tahu siapa putra dari Abah Arbein. Beliau adalah kepala desa Torjun ya. Apa ada istilahnya kemarin tuh? Abah Arbein bilang apa? Kaator. Apa artinya? Kepala desa Torjun. Kepala desa Torjun, Kaator. Mas Abim, bisa dikenalin dong, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu dan belum kenal dengan Mas Abim. Terima kasih Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abim. Putra dari Bapak Haji Arbein Faisal. Putra ke berapa? Yang pertama, Mas. Yang pertama ya? Bukan yang ke-10? Yang pertama. Pertama. Oke, Mas Abim tadi udah ada yang kenal, banyak yang kenal udah ya Mas Baim ini ya. Baim, saya mesti keliru nama Abim, Baim mesti. Tapi kalau di lapangan saya jarang loh keliru. Tapi kalau giliran ngobrol-ngobrol kayak gini mesti bawaannya ke Baim ya, Baim Bong mungkin ya. Gini Mas Abim, berkenaan dengan lomba kemarin. Ya. Ini sebenarnya pembahasan banyak nih bos, tapi kita ambil satu-satu aja. Nah, kemarin itu nyangka nggak istilahnya bisa masuk di 3 besar golongan bawah? Atau memang dia diniatkan untuk main di bawah? Karena kemarin itu yang bermain itu kan bukan kelas ecek-ecek semua di tanggal 2 itu, Mas Abim. Ya, kalau saya dari jauh-jauh hari emang setuju main di bawah. Awalnya memang
Saya. Oh, berarti ini ada dua Hati keputusan. saya. Ini ada dua keputusan nih kayaknya. Hati saya. Hati, sama teman-teman bilang saya pengen main bawah. Yang awal-awal. Soalnya di Song-Song Lompung sama Piala Kasat, tapi saya di sana masuk bawah. Gitu. Mungkin berpendapat bahwa rezeki saya ini di golongan bawah. Iya. Begitu ya? Persepsi Mas Abim nih ya. Iya, bukan takut sama sapi si A sama si B, enggak. Cuman tapi strategi kan penting. iya, cuman hati saya pengen main bawah gitu. Oh gitu. Terus ketika sudah hari H, sudah di lapangan tuh ya Mas. Mau dilepas. Pada tanggal 2-nya tuh? Pada tanggal 2. Persiapan sampai mau berangkat. Saya nanya ke Abah. Taruh bawah ya? Loh, kok mau taruh bawah gitu? Abah. Udah lepas aja. Emang punya siapa yang kamu takuti? Iya, gitu? yang kamu takuti. Ya enggak, pengennya main bawah. Udah lepas aja. Dilepas itu Mas. Cunlah gitu ya. Dilepas sama keperkoning. Ya. Berarti maaf saya potong. Berarti Abah Arbein selaku Abah dari Mas Abim ini sempat mengintervensi mungkin. Iya, beda pendapat. Beda pendapat. Beda. Terus. Ketika dilepas ya udah, saya kan cuma ngikut Abah. Ya, benar. Ya udah lepas. Bilang sama teman-teman. Lepas. Loh, katanya mau ngambil bawah, katanya teman-teman. Kata teman-teman. Iya. Udah, ikut aja. Lepas aja lah ya, gitu. Lepas aja. Ternyata kalah. Iya, kalah. Tapi itu memang kalah. Memang Abah Arbein sebenarnya jangan ikut-ikut. Harusnya gitu, Mas. Udah diam aja, duduk liatin. Beliau langsung ngelirik. Karena beliau itu jujur ya kan, Abah sendiri yang bilang nih, pernah kita wawancara. Kenapa Abah, dulu saya pernah tanya kan, kenapa kok sekarang dirubah nama putranya, kan begitu. Apes nama Abah itu. Kalau memang dipaksakan, paksakan aja Bang. Jangan mengintervensi, pantau aja dari jauh. Abah Arbein ketawa itu. Jadi awalnya oleh Abah Arbein, kenapa kok main bawah? Sudah lepas aja. Iya, lepas Mungkin aja. maksud Abah begini, udahlah lepas. Kalaupun main atas, ayo. Main bawah, ayo. Ya. Tapi kata hati dari Mas Abim ini, pengen bawah. Mengatakan yakin ada di bawah. Ada di bawah. Dan benar, terjawab sudah. Kalah. Pada pelepasan pertama itu kalah. Terus nggak ngomong sama, tuh kan di bawah? Apa tuh enggak? Sama-sama diam dulu. Diam dulu. Kita konsen di lapangan. Konsen. Nah, ketika sudah masuk di bawah, Abah Arbein pernah sempat ngomong nggak? Mungkin ada yang dikhawatirkan lah dari golongan bawah itu kan nomor berapa waktu itu, Mas Abim? Nomor 18. 18 berarti main di pool B ya? B. Nah, di pool B itu ketika turun, bukan turun istilahnya, sudah dipastikan main di bawah. Yang paling di inilah kan pasti ada lah, nggak mungkin kalau ngomong dari sektor lah. Kita fair-fairan aja lah, kan ada. Kita tidak ini, tapi tetap dong pasti ada lawan atau kompetitor yang perlu diwaspadai karena setiap pelepasan selalu disekon kan begitu. Ada nggak? Kalau dari prediksi saya itu Mas. Ya, waktu lihat sekon ya, udah nggak ada, udah jauh semua. Ini sudah kelewat percaya diri. Iya, insya Allah masuk. Tinggal nunggu rezeki itu. Sekon sudah terbaik di pool B golongan kalah. Tinggal nunggu rezekinya ceritanya. Iya. Oh gitu, sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi ya. Kemudian masuk ke babak ke ini ya, semifinal. Yakinnya berapa persen sih? 100%. Yakin. Kok harus yakin, Mas. Padahal tadinya kan jelek katanya Abah. Apa katanya Abah tadi? Celing. Gimana, Bah? Gak mau nanya nih. Gak enak dilihat. Gak enak dilihat. Tapi sedap dipandang. Sedap dipandang. Itu bahasanya Abah Arbein. Ada aja. Ada sebuah istilah itu loh. Keren bahasanya. Ulangi gimana kan? Gimana nulisnya lupa? Tidak enak dilihat. Tidak enak dilihat. Tapi enak dipandang. Sedap. Sedap dipandang. Tidak enak dilihat, namun sedap dipandang. Ya. Namun kalau kita lihat style balap ini, saya ada pendapat begini deh. Kalau boleh nih ya, kalau setuju silakan. Kalau nggak setuju nanti saya cut nih ya. Ya. Sapi style balap ini kalau boleh dikatakan bahasa saya nih ya. Sapi cepat tuh banyak sebenarnya. Banyak. Kan begitu ya. Yang cepet yang metur, sapi kencang kadang tuh banyak.
Namun sampai saya buat loh nih kan, kepak style balap. Jadi kenapa buat itu istilahnya beruntung. Tapi hoki, tapi tetap apapun, walaupun HP ini tetap beruntung, tetap perawatan kan harus konsisten, strategi ya, perawatan konsisten, kemudian apa ya, strategi juga diperlukan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas Abim. Dengan kemenangan yang beruntun mulai tahun 2022 sampai saat ini tahun 2023 di Piala Kasat juara dua bawah kan, dan sekarang dua bawah lagi kan begitu ya. Ini kan dari sekian rentetan lomba ini kan ada 2 lomba yang sangat prestis sekali, yaitu Piala Kasat ya, dan TNI kemarin ya, kan begitu sama Panglima. Nah, ini ada yang ini enggak, apa istilah perasaannya gimana ini 2 TAD nih ceritanya, TNI semuanya nih lebih apa ya, yang mana nih? Yang kemarin Mas, yang TNI, yang Panglima. Kenapa? Ada alasan tersendiri nggak? Kasat dengan Panglima ini kan sama-sama mobil kalau nggak salah ya? Iya, sama-sama mobil kan? Cuman yang kemarin dalar semua. Yang Kasat, dalarnya satu. Dalarnya satu? Iya. Berarti yang bawah second. Oh, yang bawah second. Ya. Oh, iyalah bintangnya kan ini beda bintang, beda kelas kasih bintang. Enggak, yang saya maksud dari segi hadiah ya. Ya. Dari segi tensi lomba. Dari tensi. Perangnya nih, wah ini itu yang paling penting tuh. Lebih greget yang kemarin tuh Mas. Apa bedanya? Kayaknya kalau menurut saya sih, kayaknya ini sama kalau menurut saya. Tapi beda dengan perasaan pemilik karapan sapi. Itu tensinya gimana tuh? Gimana itu tensinya itu udah melebihi Piala Presiden. Iya sih, yang memang. Kemarin itu Mas. Ya juga acaranya ya mewah luar biasa itu. Ya kemarin itu sudah 11-12 dengan Piala Presiden sebenarnya. Nah, untuk peserta kan kalau Piala Presiden itu 24 pasang gitu. Ya. Yang kemarin. Oh, berarti persaingannya lebih lama ya istilahnya ya. Untuk yang kemarin 48. Se-Jawa dan se-Madura. Iya, ada yang dari Jawa, ada dari Madura itu. Iya benar ini. Mungkin Piala Presiden cuman Madura. Cuma Madura yang bisa seperti itu ya. Iya. Benar. Cuma sapi-sapi dari Madura. Kalau kemarin kan Jawa Madura, Mas. Jadi tensinya itu lebih. Tensinya beda ya. Iya, beda. Sempat ketemu dengan sapi Jawa nggak waktu itu? Sempat. Dengan tim apa? Pelepasan 2 kalinya. Roket sama Roket Jawa. Roket Jawa. Namanya Roket Penodong kalau iya benar-benar Roket Penodong. Pelepasan kedua. Ya. Ketika bertemu dengan Jawa, kalau saya perhatikan Jawa ini dari Jawa ya, Probolinggo, Lumajang, Jember, terutama Probolinggo ya, atau Lumajang nih. Mereka sapi-sapi mereka kan beda dengan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Beda. Sekarang sudah mulai bisa bersaing dengan Madura. Iya. Sempat ketar-ketir nggak mamanya begini? Waduh, Aremon kalah abi Jabar Odus dia. Abe, istilah saya ini tuan rumahnya orang Madura. Ya kan begitu? Iya. Sempat ketar-ketir nggak? Karena Roket Jawa ini sapi-sapinya lumayan juga lo bisa bersaing dengan Madura. Soalnya gini, pelepasan pertama itu habis pelepasan punya saya. Terus kan Roket Penodong itu. Kebetulan pelepasan pertama Roket Penodong itu jokinya itu nggak ada. Apes lah gitu. Maksudnya joki nggak ada? Apa ya? Di pelepasan itu rusak. Oh, sapinya berangkat sendiri tanpa joki. Iya. Oh. Jadi sekonnya itu nggak ada, Mas. Jadi gini, seperti yang saya katakan tadi. Sampai kencang banyak, sampai puan. Iya, itu pelepasan pertama. Bener kan kata saya? Bener kan? Mon sampai kencang banyak, sapi cepat itu banyak, sapi cepat itu banyak. Tapi sapi yang beruntung, ya style balap ini. Aduh, juaranya beruntun terus. Kemudian masuk ke babak final. Nah, di pelepasan kedua. Itu habis pelepasan pertama. Banyak yang bilang ke saya. Nanti musuhnya style balap ini yang lagi viral di Jawa. Siapa tuh? Gitu. Yaitu Roket Penodong itu. Roket Penodong itu. Iya. Termasuk om saya ada itu om saya. Itu di lagi naik daun nih sapi ini. Itu di lapangan mana gitu di Jawa. Semuanya bagus.
Cuman tadi itu nggak ada jokinya. Apes gitu ya? Apes. Jadi ya sempet Sempet ketar-ketir ya? Penasaran. Ya. Penasaran apa ketar-ketir? Sempet penasaran. Gitu. Penasaran. Kalau ketar-ketir. Gitu ya. Jadi Penasaran. sapinya kayak apa sih kecepatannya? Kayak apa kecepatannya gitu. Ternyata bulan sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu sapi itu. Karena di Jawa. Iya benar. Ternyata udahnya dilepas, alhamdulillah masih senang punya saya. Maksudnya alhamdulillah musuh apes gitu. Enggak, Mas. Kalau pelepasan kedua itu enggak. Sama-sama lari. Oh enggak, maksudnya dengan yang pelepasan kedua ini sama-sama bukan sama roket Jawa. Roket Jawa apa roket penodong? Yang sama roket penodong itu yang apes. Iya. Yang apes di pelepasan pertama. Oh, di pelepasan pertama. Iya. Jadi saya nggak tahu kecepatan itu. Sebentar. Kalau pelepasan pertama berarti menang dong. Yang mana? Setel balap. Kalah. Kan di bagian bawah. Kok bingung saya? 17-18 Mas ya. Pelepasan pertama berarti perebutan atas bawah. Menang punya Kaper, punya saya di bawah. Nah, terus Pelepasan kedua 19-20. Oh iya, oke saya paham. Pelepasan pertama dengan Kaper, kalah main bawah. Babak kedua ketemu dengan Roket penodong. Alhamdulillah masih masuk ya. karena roket penodong belum rezekinya lah. Karena rusak di pelepasan sehingga enggak, Mas. Gimana? Kalau yang pelepasan kedua yang musuh sama sapi saya, enggak, sama-sama jalan. Iya. Cuma itu roket penodong gitu. itu yang pada perebutan atas bawah yang apes. Jadi kalah di bagian bawah. Akhirnya ketemu ketemu sama pihak saya. Oh gitu. Nah, waktu pelepasan kedua ini enggak sama-sama lepas. Iya, sama-sama gitu. Saya pikir apes di babak keduanya. Iya. Dia pelepasan pertama ya, Kak. Kalau di pelepasan kedua enggak, sama-sama lari. Sama-sama. Gitu. Nah, ketika masuk final ini, kan pasti mengharapkan kan juara 1. Ya. Hanya di komentar-komentar emannya ya style balap. Kata-kata eman tuh ada apa sih? Ya sebenarnya saya tahu, pura-pura nggak tahu aja gitu. Pura-pura nggak tahu tuh ada apa? Kan ada di tengah. Di tengah kan? Soalnya kan full B. Ada di tengah. Itu gimana itu? Kok banyak netizen bilang emannya style balap. Berarti kalau ada eman berarti sebenarnya berpotensi untuk juara 1 nih sebenarnya. Itu bukan rusak ya istilahnya apa ya? Ada sedikit gangguan lah atau apalah sapinya atau apanya sehingga lari ke sana kemari atau gimana itu, Mas Abing? Ya kalau orang-orang bilang kan Eman. Juara 2 itu Eman. Sebenarnya berarti berpotensi juara 1 sebenarnya dong. Di pelepasan semifinal itu antara yang Selepang Merah punya siapa itu? Abang Thohir. Yang merah kan? Nomor 1 benar. Terus yang tengah punya saya 18. Terus yang Lempang Putih Wiratama Bayangkara milik AKP Ivan Derajat itu ya, Ivan itu. Itu sekonnya yang di semifinal emang terbaik punya saya gitu. Makanya orang-orang eman. Gitu. Karena di semifinal sekon terbaik ada di style balap. Iya, antara 3 sapi itu. Ya. Terus pas pelepasan final, emang punya saya itu meskipun di tengah sempat ngawal. Set by set ya, berdampingan. Iya, berdampingan sama yang punya Haji Thohir. Berarti dilepas ke kiri. Ke trek merah. Ke trek merah. Itu sempat ngawal gitu. Ketika ya kurang seperempat lapangan lah. Tak kenapa sapi saya belok ke putih. Itu belok ke putih. Kok gak ke merah? Kok gak terus di sini? Iya, kok gak terus ke merah gitu. Dapat seperempat lapangan kurang. Mungkin begini, ketika seperempat itu si penekan ini bilang, oh ya kita belum ngopi nih. Kopi dah mungkin juga sini. Udah deket sama garis itu, Mas, yang belok ke udah deket ke finish gitu. Yang mungkin udah rezekinya di atau ekspresinya gimana sih Abah Arba'in dengan kamu lah putranya? Atau kok bisa gitu cuman loh
kok bisa ke kanan gitu. Apa oleh sapinya batur dilirik gini, senior ini, senior, siap Dag. Disuruh pindah. Itu ya. Makanya orang-orang itu banyak eman. Oh iya benar sih, eman. Ya itu, Ya, cuman ini kan udah- jalur busway, ngapain mau ke sini? Udah rezekinya gitu. Iya. Tapi kembali lagi ya, penting sudah usaha. Dan kemarin itu adalah hasil terbaik dari tim setel balap asuhan dari atau besutan dari Haji Arbain dan putranya Mas Abim. Nah, ketika pulang bawa sepeda motor Mas Abim ya. Oh, sepeda motor. Dan piala yang ini. Yang ini ya, sama yang ini sama yang peluru itu, Mas. peluru. Ini peluru yang diukir nih, nggak ada di toko. Prestis banget nih, benar-benar berharga banget nih. Coba ada 2, saya mau minta 1 sebenarnya, cuman ada 1 nggak mungkin dikasih sama abah ini. Oh begitu, Mas. Nah kemudian dengan kemenangan beruntun ini, kedepannya harapan abah dan keluarga Abah Arbain apa sih? Nanti lagi ada Kawedanan, ada ini ya, kabupatenan, ke presiden dan seterusnya. Harapannya apa sih? Ya, harapannya ya semoga terus konsisten. Sapinya terus stabil, ya orangnya juga semuanya baik-baik saja, sehat. Terus sehat sapinya sehingga masih bisa masih bisa ikut serta dalam ya, Mas. ajang balapan sapi, entah itu kelas kecil maupun yang besar. Untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman, pertanyaan terakhir. Untuk Piala Presiden bagaimana? Siapkah? Apakah dengan sapi sama atau sapi yang berbeda? Insya Allah siap dengan sapi yang sama. Sapi yang sama ya? Kan sebelum Piala Presiden ada Piala Kabupaten dulu. Kabupaten dulu ya? Seleksi dulu. Iya. Yang Jadi itu dulu. kalau lolos Baru ke Piala Presiden. Ya, Fokus ke yang dulu, kabupaten dulu ya. Mari kita doakan bersama semoga tim setel balap ini terus membawa rezeki. Amin. Dan bisa lolos setelah kabupaten, bisa punya nomor untuk berlaga di Piala Presiden. Kurang lebih seperti itu Mas Abim ya. Ini pertanyaan terakhir Mas Abim. Pertanyaan terakhir tadi yang sekian lah. Ada yang terakhir. Yang dari 2022 sampai sekarang itu sapi yang sama atau enggak? Sapi yang sama. Sapi yang sama? Iya. Berarti belum ada perubahan ya? Loh, pernah dirubah. Nah, ini perlu dikuak. Itu di lomba di mana? Tahun berapa? Dua-duanya apa 23? Enggak, barusan ini. Ya. Kan waktu di Ketapang itu, ya sapi yang kemarin. Waktu di Ketapang yang juara di Piala Kasat. Enggak, saya di Jatmetik. Jatmetik? Ya, itu sapi yang kemarin. Ya. Oh, yang di Panglima nih. Ya. Terus beralih ke Gulpung, tetap yang itu yang kemarin. Gulpung kan ada beberapa acara, ada bupati, Gulpung ada itu acara yang sendiri waktu itu. Enggak, yang Pakar Sakira. Pakar Sakira. Itu tetap sapi yang sama. Ya, pasangan yang sama. Terus ada lagi di Gulpung. Acara sendiri. Enggak, ulang Bojoku Nakal. Bojoku Nakal. Bojoku Nakal. Itu sama pemain cadangan. Oh, gitu. Sama pemain cadangan. Berubah. Kayak sepak bola ada pemain cadangan. Ada cadangannya, Mas. Alhamdulillah. Masih masuk. Terus kemudian beralih ke acaranya sendiri. Enggak, ke sana dulu. Ke Songsong Lempung. Songsong Lempung. Oh iya benar-benar dapat satu bawah. Yang dapat mobil di stadion. Itu kembali ke pasangan aslinya. Pasangan aslinya. Terus Piala Kasat asli lagi. Asli. Terus di sendiri. Acara sendiri. Pasangan asli. Oh pasangan asli. Enggak, asli. Alhamdulillah gitu. juara 1 itu. Juara 1. Ya, golongan atas itu ya. Mulai TV, nyaman abar ya. Jasa kasak batohir 2. Terus yang kemarin Mas ya. Sebelum ini ada di Murtaci. Oh iya, lomba ini 2 hari ya? Oh iya 2 hari. 2 hari yang Bupati Cup, Bupati Cup. Oh iya 2 hari ya, Bupati Cup sama Kapolres. Ya. Kapolres Cup itu. Tuh yang Bupati Cup, alhamdulillah yang kecil. Yang kecil masuk. Saya juara 1 atas. Oh kok buat terus yang di hari Minggunya Kapolres Cup itu kan. Kapolres Cup minggunya. Sama cadangan. Cadangan. Ya, sama yang cadangan. Alhamdulillah masuk 3 atas. Masih ada di podium ya, seputar circle podium ceritanya. Podium, ya. Baru ke yang Panglima TNI. Alhamdulillah juara 2.
Oh gitu. Wah, ini mau dirubah di otak-atik dengan pasangan aslinya, dengan cadangannya. Ya aja pohon gele. Sampai cepet tandes banyak sebuat di balap. Sampai di komen-komen, ya sampai buat ongku. Burun car kelacer ke belakang mau berat teh, baru menang. Ya, itulah obrolan singkat saya dengan, bukan singkat ya, lumayan banyak, lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Ya. Jadi banyak kenapa saya sering gerbek kandang seperti ini, pasti ada sebuah cerita dan kisah di balik kemenangan itu. Pasti ada sebuah cerita. Entah itu menang, entah itu kalah, pasti ada sebuah cerita yang mungkin buat kita biasa, tapi buat mereka adalah sebuah sejarah perjalanan hidup, ya. Pengalaman yang luar biasa, sehingga apa ya, apalagi perjuangan yang sekian lama yang ditunggu-tunggu akhirnya apa ya, istilah juara juga akhirnya. Dan juaranya bukan sekali dua kali, ada yang metur aglundur, mengalir deras begono. Oke, itu aja obrolan saya dengan Mas Abim, putra dari Abah Arbein, selaku pemilik tim karapan sapi dan juga kepala desa Torcun di Kabupaten Sampang. Inilah di balik apa ya, sekelumit cerita tentang di balik kemenangan tim setel balap di Panglima TNI dan juga juara-juara yang sebelumnya, Mas Abim ya. Terima kasih banyak Mas Abim atas waktunya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mantap. Sampai tandes banyak, sampai puan, istilah balap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.